Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita masih melihat Bitcoin terus mencoba untuk dapat bertahan di kurang lebih area 99 sampai 100 ribu dolar. Sudah berhari-hari kita melihat Bitcoin terkonsolidasi di sekitaran area range ini. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana sebenarnya keadaan di belakang layar, apa yang sedang terjadi selain daripada price action, dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya dari segi chart. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat secara total market cap kembali ke angka 3,64 triliun dolar atau turun sekitar 0,78%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri juga keadaannya semuanya merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya mau mungkin jadikan ini sebagai sebuah berita yang positif. Setelah kita melihat beberapa hari yang lalu, teman-teman, kita melihat funding rates itu cenderung sudah mulai menguning warnanya. Menunjukkan bahwa pada saat itu terdapat banyak sekali traders yang long menggunakan leverage yang sangat besar. Akan tetapi, hal yang berbeda kita mulai lihat terjadi selama beberapa hari terakhir. Kita mungkin bisa melihat itu dengan jelas di chart 30 hari terakhir. Oke, di mana kita melihat pada awal bulan Desember ini, tanggal 5 sampai kurang lebih 6 Desember lah ya, roughly. Itu kita mendapatkan funding rates di rata-rata koin mulai start untuk berwarna kuning, bahkan ada yang mulai orange, seperti contohnya HBAR. Membuat kita melihat market kesulitan untuk mengalami kenaikan yang drastis. Kenapa? Ya karena kita tahu ya bahwa ketika banyak sekali orang yang menggunakan leverage yang sangat besar untuk long, maka insentifnya akan lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke bawah atau at least semacam flush out terlebih dahulu. Nah, tetapi berita baiknya teman-teman, setelah kita beberapa hari yang lalu mendapatkan flush out, kemudian juga kita mendapatkan konsolidasi yang cukup berkepanjangan, itu mungkin cukup ya untuk membuat sebagian traders antara dia keluar dari posisinya karena mungkin bosen gitu ya. Mungkin dia katakan, wah posisinya udah nggak naik-naik nih, saya udah berhari-hari ngeliat posisinya di situ-situ aja, ya udah saya close aja dan saya tunggu lagi momentum. Atau mungkin ada yang sudah ke liquid. Sehingga kalau kita perhatikan data per hari ini, teman-teman, tepatnya di tanggal 9 Desember, funding rates itu rata-rata sudah menunjukkan area yang jauh lebih sehat. Oke, di mana kita melihat funding rates rata-rata sudah return atau kembali ke warna kehijauan, yang berarti itu ada funding rates yang netral. Dari ini yang kita harapkan teman-teman, bahwa sesekali kita harus ada mendapatkan semacam koreksi, flush out, untuk mencuci dulu leverage yang terlalu tinggi, kembali sehat dulu funding rates-nya, baru kita start untuk kembali building momentum ke atas. Dan so far kita melihat hal itu terjadi. Jadi mudah-mudahan ya, ini bisa membuat market maker untuk kembali mendorong harga Bitcoin ke atas. Dan perlu kalian ingat juga teman-teman, bahwa demand dari spot Bitcoin ETF per hari ini juga masih terus berada dalam keadaan positif. Itu adalah sesuatu yang tentunya sangat kita harapkan terjadi, karena kalau misalnya kita melihat ada start outflow terjadi secara terus-menerus di spot Bitcoin ETF, tentunya itu akan membuat selling pressure di market cukup besar ya. Tetapi untuk sementara terlihat buying pressure-nya masih terus ada dan lumayan signifikan angkanya. Sehingga sekali lagi ini memperbesar chance bahwa dalam waktu yang tidak lama kita bisa melihat Bitcoin kembali break di atas angka 100.000 dolar. Ini dengan catatan bahwa tidak ada FUD besar baru yang muncul gitu ya, atau semacam Black Swan event. Saya rasa dalam keadaan normal kita bisa melihat Bitcoin kembali recover dan mungkin start untuk menjauhi area 100.000 dolar. Tapi kita bakalan bahas itu mungkin lebih spesifik ketika kita sudah masuk ke chart. Berita berikutnya yang menurut saya juga cukup positif teman-teman adalah sudah ada mulai banyak sekali perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu mempertimbangkan untuk melakukan investasi ke dalam Bitcoin. Artinya mungkin ada semacam pertimbangan untuk
at least melakukan sedikit alokasi atau semacam diversifikasi ke Bitcoin. Di antaranya adalah Microsoft, teman-teman. Jadi mereka nanti akan melakukan shareholders meeting dalam kurun waktu beberapa hari dari sekarang, dan salah satu yang akan didiskusikan di sana adalah apakah mereka akan melakukan investasi di Bitcoin. Oke? Selain daripada Microsoft, teman-teman, Amazon, yang merupakan salah satu juga perusahaan terbesar di dunia, juga akan melakukan hal yang serupa, disampaikan oleh Ascrypto di sini. $2.3 trillion company Amazon shareholders have just put forward a proposal to assess adding Bitcoin to its treasury. Imagine Amazon buying billions worth of Bitcoin. Jadi Amazon juga melakukan hal yang sama, mereka mengajukan proposal supaya nanti ketika ada shareholders meeting, ini akan diperbincangkan gitu, apakah ada chance atau ada kesempatan mereka bisa melakukan diversifikasi ke dalam bentuk Bitcoin. Bisa kalian bayangkan teman-teman apabila nanti kita melihat ada beberapa perusahaan terbesar di dunia start juga untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Maka yang terjadi berikutnya adalah perusahaan-perusahaan lainnya kemungkinan juga akan mengikuti jejak para perusahaan-perusahaan besar ini. Itu kembali membuka keran demand baru untuk Bitcoin. Jadi so far, teman-teman, tidak ada satu data atau indikator yang menunjang tesis bahwa Bitcoin telah ketemu dengan cycle top kali ini. Bahkan tidak jarang yang menunjukkan bahwa kita masih setengah jalan di bull run ini, dan banyak yang percaya bahwa kita akan mengakhiri cycle kali ini mungkin antara Q3 2025 atau bahkan Q4. Kalau saya mungkin cenderung lebih konservatif ya teman-teman, karena saya beropini itu Q2 2025. Q3 itu mungkin sudah ketika altcoin start untuk terbang, tapi itu adalah gerakan parabolik akhir diikuti sell off yang biasanya juga tidak kalah kenceng ya. Itu mungkin akan Q2 akhir atau Q3 awal tahun 2025. Tapi time frame tersebut tentunya bisa berubah, teman-teman, kalau misalnya nanti kita melihat ada perubahan dari segi data ataupun indikator di market. Tapi so far saya masih memegang pendapat saya tersebut gitu ya. Bahwa untuk sementara kita memang belum ketemu dengan top. Itu adalah sesuatu yang menurut saya peluangnya cukup besar. Kita belum ketemu dengan cycle top. Terlebih lagi di altcoin gitu ya. Altcoin itu baru start, teman-teman. Dan altcoin sesungguhnya itu baru akan mungkin kita lihat terjadi ketika Ethereum nanti sudah start untuk breakout ke all time high yang baru. Which is menurut saya waktunya tidak akan lama lagi, karena beberapa indikasi yang terjadi di Ethereum juga. Yang mungkin yang bakalan saya bahas ketika nanti saya buat video baru di Altcoin Indonesia. Jadi channel satunya, kalau teman-teman nggak tahu, saya punya satu channel yang saya khususkan untuk membahas putaran altcoin. Link untuk channel tersebut sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah teman-teman, apa yang sedang terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir? Sebenarnya tidak terlalu banyak ya yang bisa dibahas selain daripada kita hanya terus bergerak sideways di sekitaran area 101.000 sampai ke kurang lebih area 98. Jadi ini sekarang berbentuk seperti sebuah range ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan, kita selalu menghadapi rejection setiap kali mendekati area 101.500. Dan juga selalu mendapatkan rebound setiap kali kita mendekati area 98.500 sampai 99.000. Jadi kita sekarang bermain di dalam sebuah range. Akan tetapi teman-teman, untuk sementara waktu, hal yang kita lihat terjadi selama beberapa jam terakhir adalah ada semacam sell off yang lumayan signifikan di sini. Oke, diikuti sekarang kita mendapatkan ada potensi untuk kembali rebound. Oke, jadi kalau saya lihat secara price action-nya sendiri, teman-teman, maka ada potensi ya bahwa kita mungkin bisa kembali nge-retest ke sekitaran area trendline yang terbentuk di sini. Oke, dan itu bisa menjadi semacam area yang krusial yang dapat menentukan bagaimana pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman, kita kemudian mendapatkan rejection yang signifikan dari sana, dan kita melihat closing 1 hour candle di bawah 99.000 atau 98.500 kurang lebih. Ini adalah range ya, yang harus dipertahankan oleh para buyers ya. Nah, kalau kita naik dari sini dan kemudian menghadapi rejection, dan kita break di bawah 98.500 terutama,
maka kita harus bersiap untuk melihat Bitcoin mendapatkan koreksi yang lebih dalam setidak-tidaknya, teman-teman. Setidak-tidaknya untuk kembali ke sekitaran area range $97.000. Itu mungkin bisa menjadi target pertama. Target kedua adalah di sekitaran $95.000 yang kita sangat harapkan bisa di-maintain. Karena kalau misalnya $95.000 ini tidak mampu kita maintain, maka satu hal yang cukup besar itu terjadi, yaitu adalah kita berhasil untuk breakdown dari sebuah major trendline yang telah terbentuk dari bulan November hingga sekarang, teman-teman. Sehingga ketika hal tersebut terjadi, itu kembali membuka peluang bagi Bitcoin untuk jatuh lebih dalam. Dan menurut saya secara pribadi, kalaupun kita mau mendapatkan pullback yang dalam dari sini, maksimum atau maksimal itu hanya kemungkinan akan nyampe ke sekitaran area 84 atau $85.000. Saya tidak melihat Bitcoin bisa drop lagi di bawah 80.000, kecuali kalau cuma sekedar weak ya seperti ini, itu wajar banget saya rasa, tapi kita mungkin akan tetap mampu maintain di sekitaran area ini. Karena kalau tidak, ya itu berbahaya ya teman-teman untuk pergerakan time frame besarnya. Karena kalau kita sampai berhasil untuk breakdown lagi di bawah area itu, maka kita lagi-lagi kembali juga berhasil untuk breakdown di bawah major trendline lagi di time frame yang lebih besar, yaitu adalah weekly. Dan itu kembali bisa membuat kita terus-menerus mendapatkan sell off. Oke? Dan untuk sementara bagi saya itu masih adalah sebuah senario yang persentasenya cukup kecil untuk terjadi. Bagi saya worst case scenario untuk sementara adalah kita akan drop ke 84 sampai 85. Nah, kalian perlu jadikan catatan teman-teman bahwa di sini saya tidak mengatakan bahwa garansi kita akan nyampe ke area ini ya. Saya bukan menebar FUD, saya bukan nge-call bahwa Bitcoin pasti akan ke area ini, tapi kita harus waspada jika ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Bitcoin akan mengarah ke area tersebut. Beberapa clue-nya adalah, menurut saya kalau kita berhasil untuk breakdown di bawah area trendline di sini, diikuti semacam konsolidasi. Oke? Artinya kalau kita membentuk pattern seperti ini, maka itu memperbesar chance bahwa kita akan menyentuh ke area ini. Tapi so far ini adalah area worst case scenario bagi saya. Nah, tetapi teman-teman, sebelum hal ini terjadi, maka retest ke area 97 maupun 95 sebenarnya menurut saya pribadi masih adalah peluang untuk buy the dip gitu ya. Dan ini bisa teman-teman lakukan apabila kalian memang mendapatkan ada semacam bullish reversal pattern di sekitaran area tersebut. Ideally adalah semacam double bottom atau semacam inverse head and shoulder. Kalau saya pribadi mungkin saya akan lebih prefer area trendline ini ya, kurang lebih 96 ribuan. Kalau misalnya kita berhasil untuk nyampe ke area tersebut dan start mendapatkan ada inverse head and shoulder, maka itu adalah peluang bagi saya mungkin untuk kembali building position long untuk Bitcoin. Tetapi untuk sementara, sebelum beberapa hal yang saya sebutkan tadi terjadi, maka saya akan lebih prefer untuk stay away from the market terlebih dahulu. Tetapi bagi saya secara price action, untuk sementara kita mungkin berpotensi untuk kembali nge-retest ke area trendline, dan kemudian akan start kembali mendapatkan rejection. Oke. Nah, yang bisa menginvalidasi senario bearish ini, teman-teman, adalah jika kita berhasil melihat Bitcoin untuk kembali start mendapatkan rally dan berhasil untuk close di atas angka 100.300-an, roughly. Atau baik lagi 100.500-an. Kalau itu kita lihat dan kita start mendapatkan retest, maka ini adalah potensi bagi Bitcoin untuk kembali start mendapatkan momentum bullish. Dan bisa saja kita kemudian start untuk breakout di atas area trendline di sini yang bisa berpotensi membawa Bitcoin kembali ke area high terakhirnya di kurang lebih area $103.000. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.